Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta rekan-rekan mahasiswa yang sedang menyaksikan video ini. Nama saya Galuh Ginanti, dan kali ini saya akan membawakan materi tentang menjaga kesehatan mental selama pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah memasuki tahun kedua, dan tentunya menimbulkan dampak yang sangat serius serta luas dari segi ekonomi, kemudian sosial hingga personal. Dan seperti yang kita ketahui bersama pula, COVID-19 tentu harus diwaspadai karena dapat secara langsung menyerang sistem pernafasan. Namun, tahukah Anda bahwa ada dampak lain yang berbahaya juga akibat dari wabah ini? Ya, kesehatan mental seseorang dapat menjadi ancaman. Semenjak diberlakukannya PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, orang-orang terpaksa mengurangi atau bahkan menghentikan aktivitasnya di luar rumah. Terlebih bagi yang terinfeksi virus corona, bahkan harus mengisolasi diri, kondisi mentalnya juga dapat dipengaruhi. Oleh karena itu, kondisi mental seseorang hendaknya juga memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Nah, sejak COVID-19 menunjukkan peningkatan pada pertengahan tahun 2020, banyak kalangan sudah memperkirakan adanya kemunculan kasus dalam hal gangguan kesehatan mental. Gejala depresif, kecemasan, dan stres pasca trauma itu ditunjukkan oleh sebagian besar para pasien COVID-19, baik yang menjalani isolasi di rumah sakit maupun di rumah. Perasaan sendiri atau terisolasi bisa menambah tekanan mental pasien. Bagaimana dengan orang-orang sehat yang juga terkena imbas pandemi? Begitu pembatasan sosial diterapkan yang bertujuan untuk mengurangi angka penularan virus corona, pada awalnya seseorang biasanya akan merasa bosan, dan ketika harus banyak berdiam diri di rumah, mereka akan cenderung merasa stres. Lama-kelamaan, situasi yang serba membatasi tersebut akan berkembang menjadi depresi dan gangguan kecemasan. Terlebih jika ada resiko krusial lainnya seperti pemutusan hubungan kerja atau usaha yang terdampak oleh pandemi. Nah, hasil dari penelitian Johns Hopkins University Amerika Serikat menyebutkan orang-orang yang sebelum pandemi itu memiliki lingkaran sosial terbatas lebih rentan terhadap masalah psikis karena teman atau keluarga yang bisa diajak berkomunikasi saat pandemi lebih terbatas. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang lebih beresiko terkena masalah kesehatan mental. Di antaranya, seseorang tersebut banyak menerima informasi dari media sosial dan dapat menambah tekanan. Kemudian yang kedua, seseorang masih harus bekerja saat pandemi, namun khawatir tertular COVID-19 terutama bila menggunakan transportasi umum. Yang ketiga, seseorang mengalami pengurangan pendapatan karena kehilangan pekerjaan selama pandemi. Kemudian yang terakhir, tinggal di daerah dengan tingkat penularan tertinggi atau banyak kenalan dan anggota keluarganya terkonfirmasi positif COVID-19. Melansir Medical Express, penelitian baru yang didasarkan pada 160.000 pasien ini menunjukkan bahwa antara rentang bulan Maret hingga Juni 2020 selama gelombang pertama COVID-19, angka kematian pada orang dengan kondisi kesehatan mental semakin meningkat dibandingkan dengan populasi umum. Penelitian tersebut telah diterbitkan di The Lancet Regional Health Eropa dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pada tanggal 10 Oktober 2021 silam. Jadi, bagaimana seseorang bisa dikatakan mengalami gangguan kesehatan mental? Gangguan kesehatan mental biasanya ditandai dengan adanya perasaan cemas yang berkepanjangan, sering melamun, nafsu makan berkurang atau bahkan hilang sama sekali, sulit tidur, sering dilanda kebingungan sehingga lebih mudah ceroboh, dan yang lebih parah lagi ada keinginan untuk bunuh diri.
Meski setiap orang memiliki coping mechanism atau cara untuk menghadapi stres yang berbeda-beda, namun saya rasa langkah-langkah berikut dapat dengan mudah dijalani demi menjaga kesehatan mental saat pandemi. Apa saja? Yang pertama, kurangi asupan berita. Jadi ketika kita memantau perkembangan situasi COVID-19, itu dirasa sangat bagus karena kita akan selalu update dengan informasi terbaru. Namun akan sangat tidak baik jika informasi tersebut dicerna secara berlebihan, seperti misalnya berita hoax atau yang belum tentu pasti kebenarannya. Sebaiknya konsumsi 1 atau 2 artikel yang memuat berita bermutu dari sumber terpercaya. Kemudian yang kedua, istirahat yang cukup. Jadi fisik dan mental itu memiliki kaitan erat. Jika ketahanan fisik terjaga, maka otomatis mood kita akan terasa lebih baik dan siap menghadapi apapun. Nah, maka dari itu, tidur cukup adalah salah satu kunci untuk menjaga stamina. Kemudian yang ketiga, tetap berkomunikasi dengan orang sekitar. Meskipun ada keterbatasan, yakni tidak bisa bertemu secara langsung, namun era yang sudah maju saat ini, kita bisa menggunakan aplikasi sosial untuk mengirim pesan, kemudian video call yang bisa diakses dengan sangat mudah. Tidak ada salahnya untuk menghubungi orang-orang terdekat, untuk sekedar bertanya kabar, kemudian bertukar sapa, termasuk jika Anda ingin bercerita tentang suatu hal yang dirasa membebani pikiran kepada orang terdekat Anda. Yang keempat, ada luangkan waktu untuk berolahraga. Batasan kegiatan sosial ini tentunya mengharuskan Anda untuk berada di rumah saja, namun waktu luang Anda akan terasa lebih banyak dan sempatkanlah untuk berolahraga ringan di rumah selama memanfaatkan waktu luang tersebut. Yang kelima, ada melakukan hobi. Nah, tidak ada salahnya untuk mencoba hobi baru yang bisa dilakukan di rumah dan sering Anda abaikan karena terkendala waktu. Jadi banyak sekali hal yang bisa Anda coba seperti bercocok tanam, bermain musik, memasak, bermain game, atau beres-beres rumah. Melalui aktivitas yang disukai, pikiran akan lebih tenang, fresh, hati senang, dan juga kesehatan mental pun akan terjaga. Yang terakhir adalah self-talk dan bangun pikiran positif. Anda bisa membangun afirmasi positif kepada diri sendiri dan berbicara di depan cermin, yakinkan bahwa semua ini akan dapat dilalui dengan baik dan akan ada solusi di setiap permasalahan. Jika memang Anda atau orang di sekitar Anda mengalami gangguan psikologis berat atau tak berkesudahan, saya sarankan untuk segera menghubungi tenaga profesional. Bagi kita yang masih sehat fisik dan psikis, hindarilah bersikap judgmental terhadap orang lain di situasi apapun. Mari bersama-sama jaga diri dan orang terdekat. Jangan sampai ada tindakan yang tidak diinginkan terjadi, kemudian menyesal di kemudian hari. Semoga paparan yang saya kemukakan berguna dan memberikan manfaat bagi Anda. Terima kasih sudah menonton.